Wawoni'i adalah sebuah pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Tahun 1986, pulau ini dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wawoni'i dan Kecamatan Waworete, di bawah pemerintahan Kabupaten Kendari yang sekarang menjadi Kabupaten Konawe. Pemekaran kecamatan terus berlanjut, namun perkembangan pembangunan di Wawoni'i sangat lamban. Belum lagi, bila masyarakat yang ingin berurusan harus ke Unaha dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Setelah bertahun-tahun berproses dan mengalami berbagai pasang surut dalam memperjuangkan aspirasi untuk memisahkan diri dan menjadi daerah otonom mandiri, dan akhirnya pada tanggal 12 April 2013, DPR RI menyetujui penetapan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah otonomi baru. Kahapa perjuangan ay mengunggah pelarang PTTH untuk miada dari Wawoni'i ay, maka Allah Ta'ala alhamdulillah WK kita. Kahapa asal anugerah merupakan nikmat yang perlu sinukur intung tadi PTTH untuk miada dari Wawoni'i. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Haji Muhammad Nur Sinapoi sebagai penjabat Bupati Konawe Kepulauan pertama. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2015, Haji Muhammad Nur Sinapoi digantikan Insinyur Burhanuddin yang juga bertugas sebagai penjabat Bupati hingga 17 Februari 2016. Membacakan tata tertib. Sesuai amanat undang-undang, Konawe Kepulauan sebagai daerah otonom baru wajib memiliki bupati dan wakil bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Silakan Pak untuk naik ke lantai. Sebagai putra daerah, Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi kemudian merasa terpanggil untuk menjadi salah satu kandidat calon. Kami persilakan masing-masing pasangan calon untuk membuka gulungan nomor urut 1, 2, 3. Tapi ini luar biasa. Kan saya periksa nomor mahasiswa saya ekor 3. Nomor yang saya di SMA juga dulu 003. Tanggal lahir saya juga yang tertulis di ijazah tanggal 3. Dilatar belakangi pengetahuan akan kondisi Pulau Wawoni'i yang seolah terisolir dari pembangunan, Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi meyakinkan masyarakat Wawoni'i bahwa keduanya mewakafkan diri demi kesejahteraan dan pembangunan merata di pulau dengan penduduk 29.164 juta jiwa itu. Dengan mengusung visi untuk mensejahterakan masyarakat Wawoni'i bebas dari belenggu keterbelakangan sosial ekonomi dan sosial budaya, keduanya lantas menyusuri setiap jengkal wilayah yang tersebar pada pulau dengan luas total 1.513,98 km tersebut. Meski hal tersebut tidak mudah dilakukan karena sulitnya akses jalan lingkar pada saat itu, namun proses sosialisasi dan kampanye tetap harus dilakukan pada seluruh wilayah Wawoni'i demi untuk mendengar curahan hati dan keinginan masyarakat yang akan dia pimpin. Kami pikirin apapun tahu aku bangsil, jabatanku kepala diri, kau mesti pantaku, tapi itu tuh banyak aku gelong gue ya. Mari apakah aku tenda mesti topai iso? Nah, tapi agama mengajarkan pada kita sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan mungkin kita atau sangat mau beribadah iso. Di hadapan masyarakat, Amrullah menyatakan yakin dan mampu membawa Wawoni'i lebih maju dan sejahtera, meski dengan resiko terburuk sekalipun. Karena menurutnya, itu adalah komitmen dan konsekuensi yang akan diterima sesuai niat ikhlas membangun untuk kepentingan Konawe Kepulauan. Jadi ai komitmenku secara pribadi. Anggaran to insya Allah 600 sampai 700 miliar. Kita alokasikan dana untuk pendidikan sesuai undang-undang 20%. Yang kanai mana kono pada saya.
kita anggarkan sebagian untuk beasiswa anak untuk kuliah kita. Mengkotowang fisik no mulai ya kai momahe salah kai menti kai konsila arwah langara sebagai ibu kota, tetapi sumber daya manusia tidak mengimbangi mengkenau sih daerah silepen dua muhi kita mia harus seimbang. Naida alasan hari program budaya Kabupaten ini wahuni. Naida alasan, naik akal. Karena beda atau masalah. Montaku pemilihan di wahuni. Mia mau pilih ke wahuni, mia pilih ke wahuni. Naik ke tuan. Untuk pasal lain, insya Allah kita pilih orang yang mau korang. Naida alasan. Ruang kawin tidak Allah Ta'ala. Kita setengah miomu, insya Allah. Dalim. Dan terakhir kita pasrahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nasib no iniako. Kini penansao bahwa amrullah mumu ain tidak akan bisa membawa ain iniak karena tidak yo. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi ketika yakin pemilu bahwa putra daerah akan jauh lebih memahami, mengetahui, mengerti kondisi yang ada di tanah ini dibandingkan orang lain, pilih putra daerah. Hasil memang tidak pernah mengkhianati usaha. Puncak upaya sungguh-sungguh untuk mensejahterakan masyarakat Wawoni'i akhirnya berbuah hasil dengan kemenangan raihan 11.649 suara atau 56,38%. Sedangkan yang kedua dari pilih 560 dan nomor 23 berjumlah 11.649. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Konawe Kepulauan. Sebagai Bupati Konawe Kepulauan. Sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Setelah resmi menjadi pemimpin Kabupaten Konawe Kepulauan, keduanya tidak berdiam diri dan langsung menyusun program strategis untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Wawoni'i. Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan pada tanggal 17 Februari 2016 lalu, Insinyur Haji Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi langsung menetapkan visi terwujudnya tata peradaban masyarakat Wawoni'i yang bebas dari belenggu keterbelakangan sosial ekonomi dan sosial budaya pada tahun 2021. Dengan misi bersama membangun Konawe Kepulauan yang lebih baik melalui program Lingkar Hati Emas atau lintas pembangunan kawasan berbasis rantai ekonomi. Dengan mengusung akronim beramal, Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi membagi program utama pembangunan Konawe Kepulauan menjadi 4 bidang, yaitu revitalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas SDM, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Usia 6 tahun sejak berdiri sebagai daerah otonom tidak membuat Kabupaten Konawe Kepulauan lalai dalam menjalankan amanat birokrasi pemerintahan. Berbagai upaya revitalisasi pemerintahan daerah dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, DPRD, dan lainnya. Termasuk rapat rutin bersama lurah dan kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan mengetahui permasalahan serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Kini
Kinerja pemerintah yang cukup baik ini memperoleh penilaian positif dari Kementerian Dalam Negeri yang memberi nilai 2,439 dengan status tinggi pada tahun 2019. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 5 miliar 110 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 10 miliar 660 juta rupiah pada tahun 2019 seiring dengan peningkatan pendapatan pajak asli daerah dan hasil retribusi. Capaian APBD Konawe Kepulauan juga menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan dari 568 miliar 84 juta rupiah pada tahun 2016 dan naik menjadi 582 miliar 522 juta rupiah pada tahun 2019 lalu. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah menyelesaikan tahapan pertama pembangunan kantor bupati yang dananya dianggarkan secara bertahap dengan porsi kecil setiap tahunnya agar tidak membebani APBD dan diharapkan nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan ini termasuk salah satu prioritas. Tetapi dari prioritas-prioritas itu ada yang tata urutan skala prioritasnya yang lebih penting. Sehingga itu yang kita dahulukan. Ini berjalan setiap tahun. Setiap tahun tetapi anggaran yang terbatas karena menyelesaikan ini kurang lebih 50 miliar. Sampai hari ini baru teranggarkan 20 miliar lebih. Nah, jadi sehingga pemanfaatannya nanti bisa kita fungsikan di tahun keempat ini. Tetapi kalau proses pembangunannya berjalan terus setiap tahun. Karena skala prioritas itu infrastruktur kita yang kita dahulukan, kemudian juga masalah lain, sektor lain terutama pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga berjalan sinergi seluruh program ini. Seluruh program kita berjalan, tidak ada yang tertinggal satupun. Nah, tinggal skala prioritas yang mana yang lebih kita pentingkan. Kalau ini fungsinya adalah pelayanan ke masyarakat. Bidang pendidikan merupakan salah satu titik perhatian pemerintah, karena pondasi awal masa depan Konawe Kepulauan berada pada baiknya pendidikan generasi usia sekolah. Pencapaian pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam membangun kualitas SDM di bidang pendidikan ditandai dengan angka putus sekolah yang turun menjadi 1,34% pada tahun 2019 dari 1,67% pada tahun 2016 lalu. Sedangkan angka melek huruf meningkat dari 94,8% pada tahun 2016 menjadi 96,5% pada tahun 2019. Untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah membangun gedung sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sekolah setingkat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagai upaya pemenuhan sarana pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Hingga tahun 2019 lalu, telah terbangun 171 unit sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan. Selain pendidikan dasar, konsen Bupati dan Wakil Bupati juga terdapat pada pendidikan lanjutan yang dikenal dengan program Wawoni-i Cerdas. Program ini dijalankan dengan memberi beasiswa belajar kepada 1.298 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang diharapkan bisa menjadi titik tolak meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun Konawe Kepulauan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, tercatat 19 miliar 470 juta rupiah dana APBD Konawe Kepulauan telah digelontorkan untuk program ini. Dan pada tahun 2020 kembali dianggarkan sebesar 6 miliar 500 juta rupiah. Pada saat saya mendaftar itu, orang tua saya itu juga masih meminjam uang ke tante saya, sekitar 1.100.000 dia meminjam uang karena untuk pembayaran UKT saya. Nah, kemudian itu kakak saya tadi memberitahukan saya adanya beasiswa tersebut dan alhamdulillah saya tercover dan sampai saat ini saya sedang duduk di bangku perkuliahan untuk menyelesaikan studi saya. Apalagi seperti kita yang bukan PNS, orang tuanya itu sangat membantu sekali. Sehingga manfaat yang kemudian saya dapatkan dari beasiswa Wawoni Cerdas itu sangat banyak. Sehingga tidak tahu mau rasa terima kasih apa yang saya berikan kepada Bupati Konawe Kepulauan. Pelayanan kesehatan adalah hak mutlak yang harus diperoleh masyarakat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
Mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mendirikan rumah sakit untuk melayani pasien rawat inap, mendirikan puskesmas di setiap kecamatan sebagai fasilitas kesehatan terdekat masyarakat, mengaktifkan rumah tunggu kelahiran bagi ibu hamil yang akan melahirkan, menyediakan fasilitas ambulans untuk pasien gawat yang akan dirujuk ke rumah sakit, hingga kapal ambulans yang siap membawa pasien dari Wawoni'i ke rumah sakit di Kota Kendari jika kondisinya tidak bisa diatasi oleh rumah sakit kabupaten. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini berdampak positif dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Konawe Kepulauan dari 68,7 tahun pada tahun 2016 naik menjadi 71,99 tahun pada tahun 2019. Begitu juga kasus kematian ibu dan bayi yang berjumlah 1 kasus per tahun sejak 2016 hingga 2019 lalu. Perhatian khusus juga ditunjukkan para pejabat pemerintahan jika mendapati warga yang kondisinya sakit dan tidak memperoleh pelayanan medis secara maksimal karena alasan tertentu. Kita mendapat informasi bahwa ada salah satu warga kita di Kabupaten Konawe Kepulauan ini yang kondisinya seperti kita lihat tadi. Melalui pemerintah daerah, kita akan berupaya untuk merujuk beliau ini yang sakit ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kendari untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Konawe Kepulauan bahkan menjadi kabupaten yang hampir seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS. Hingga akhir Desember 2019 kemarin, tercatat 99,78% warga Konawe Kepulauan telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan sisanya hanya 81 orang saja yang belum menjadi peserta. Atas keseriusannya dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, pemerintahan Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan yang menunjukkan komitmen mendukung terciptanya Universal Health Coverage atau UHC pada tahun 2018 lalu. Upaya pengendalian penduduk juga dilakukan pemerintah melalui sosialisasi langsung pada masyarakat di desa dan kecamatan. Tercatat 2.457 orang menjadi peserta KB pada tahun 2016 dan jumlahnya meningkat menjadi 6.133 orang pada tahun 2019. Selain itu, bersama tim penggerak PKK, pemerintah juga aktif melakukan pelayanan kesehatan bergerak pada desa di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Hingga akhir 2019 lalu, tim kesehatan bergerak sudah melayani pengobatan 1.082 warga, pemeriksaan kesehatan 697 bayi dan balita, melakukan sirkumsisi pada 143 orang, dan pelayanan KB pada 144 orang warga. Di bidang olahraga, Konawe Kepulauan termasuk kabupaten yang aktif melakukan dan mengikuti aktivitas kepemudaan dan olahraga, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Mulai dari senam pagi yang rutin dilaksanakan setiap bulan bersama siswa, perangkat desa dan kecamatan, serta OPD dengan jadwal bergiliran pada desa atau kecamatan yang disepakati. Mengikuti turnamen sepak bola di tingkat provinsi hingga menjadi peserta Porprov setiap 4 tahun sekali. Dan apresiasi khusus juga ditunjukkan pemerintah dengan memberi bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi yang meraih medali dalam Porprov beberapa waktu lalu. Hal yang sama juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan kesadaran rohani masyarakat. Konawe Kepulauan telah mengikuti dan mengirimkan kafilah sebagai peserta MTQ tingkat provinsi tahun 2018 lalu. Dengan luas daerah sebesar 867,58 km persegi, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi produksi tanaman pangan yang sangat produktif, mulai dari persawahan, hortikultura, hingga perkebunan yang cukup besar. Salah satu potensi perkebunan di Pulau Wawoni'i adalah jambu mete yang bahkan bernilai ekspor dan bisa memenuhi kebutuhan jambu mete Provinsi Sulawesi Tenggara. Total luas areal kebun mete di Pulau Wawoni'i sebesar 6.005 hektar dengan potensi paling besar di Kecamatan Wawoni'i Selatan dengan luas 1.403 hektar. Potensi yang cukup menjadi primadona adalah kelapa dengan total areal kebun 4.400 hektar. Dengan potensi tersebut, masyarakat Wawoni'i kemudian mengolahnya menjadi kopra dengan kualitas baik dan siap dipasarkan.
Pemerintah juga memberi dukungan di bidang perkebunan dengan memberi bantuan bibit pala, kelapa, cengkeh, dan jambu mete, termasuk bantuan sejumlah sarana untuk mengolah hasil bumi andalan Wawoni'i tersebut. Di Konawe Kepulauan terdapat 4 kecamatan yang merupakan sentra produksi padi dengan total luas lahan 540 hektar sawah pada tahun 2019. Rata-rata produksi mencapai 4,6 juta ton per hektar padi per tahun. Untuk mendongkrak produktivitas padi, pada tahun 2020, pemerintah berinisiatif melakukan pembentukan 150 hektar sawah baru, menyiapkan pupuk bersubsidi dan bibit untuk dibagikan pada masyarakat, hingga menyalurkan sejumlah bantuan sarana pendukung pertanian seperti traktor, membangun sarana irigasi air tanah serta rice milling unit, dan sarana pendukung lainnya. Berdasarkan data yang ada, kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan juga cenderung membaik dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari sejumlah indikator kinerja sasaran, pada tahun 2018 lalu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai angka 7,42%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang nilainya hanya 5,17%. Wilayah kepulauan yang identik dengan potensi perikanan tidak luput dari perhatian pemerintah, dengan memberi 94 unit kapal berbobot 0-3 GT, serta 3 unit kapal dengan bobot 5-10 GT kepada nelayan. Selain itu, telah diberikan 339 unit alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan, agar penangkapan ikan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem yang ada. Perhatian lain ditunjukkan pemerintah Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi dengan melindungi 1.254 nelayan kecil melalui asuransi nelayan. Manfaat asuransi ini telah dirasakan oleh 6 keluarga nelayan yang mengalami musibah beberapa waktu lalu. Sementara itu, untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, pemerintah Konawe Kepulauan juga membangun sejumlah pasar di berbagai kecamatan serta merencanakan pembangunan tempat pelelangan ikan terpadu agar sektor perikanan mendatangkan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat dan memberi dampak positif akan besarnya potensi perikanan di Pulau Wawoni'i kepada wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Selain itu, pemerintah juga membangun pasar di setiap kecamatan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di bidang pariwisata, sejumlah objek menjadi andalan pemerintah Konawe Kepulauan untuk meraih minat wisatawan berkunjung ke Pulau Wawoni'i. Pantai Kampa yang terkenal dengan pasir putihnya kini mulai dibenahi dengan sederet fasilitas layanan publik bagi wisatawan yang akan berkunjung, mulai dari cottage, gazebo, restoran, dan lainnya. Begitu juga pembenahan akses yang menuju ke air terjun Tumburano yang dikenal dengan hikayat kisah cinta sepasang kekasih tersebut. Selain itu, terdapat pula sejumlah potensi wisata lain yang masih tersembunyi namun memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Okay, I'm Fabiano Burani. I'm from Italy, exactly was born in Rome and now living in Milan, and I'm a crazy worldwide explorer. And that's my first time here in Wawoni'i, and of course this wild nature is so beautiful, stunning. We've been visiting the Tumburano waterfalls, and it was first time I looked at that kind of falls with the big stones, look like a big mushrooms, you know. I had a shower in it and everything. And today straight to Kampa, Pantai Kampa, and by the locals I had a chance to find out the height water source, small river, like, you know, coming out from a canyon right inside to the beach, you know, and it was like a bit cool water, you know, still water, and I had a swim inside this canyon, and it was amazing. Tanggung jawab pemerintah mencakup segala bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Insinyur Haji Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi sebagai pemimpin memikul tanggung jawab itu dengan berupaya untuk memenuhinya. Berbagai sumber air yang bisa menjadi potensi air baku bagi masyarakat diperiksa langsung oleh Bupati dan ditangani secara teknis oleh dinas terkait. Data terakhir mencatat 6.581 rumah tangga telah menikmati program penyediaan dan pengelolaan air baku. Sementara 1.090 rumah tangga lainnya telah terdaftar dan diprioritaskan dapat menikmati air bersih dalam waktu dekat. Oh, ini tidak untuk sementara, yang berfungsi itu untuk 2 desa.
Palingi Timur dan Palingi Induk. Kemudian ada desa tetangga lagi satu, desa Mata Bubu, yang mata airnya agak terganggu. Ini dibangun lagi satu instalasi penangkap air untuk menyuntik, menambahkan ke desa Mata Bubu. Cuman dalam prosesnya ini kan ada hilang pendapat antara keluarga ini, makanya saya turun langsung untuk mengatasi itu supaya bisa berjalan seluruhnya dengan baik. Ya insya Allah mereka akan rapat yang dua desa itu, Palingi Timur dan Palingi Induk. Saya tunggu hasil laporan kesepakatan mereka, kemudian kita buat semacam perjanjian kesepakatan masyarakat tiga desa ini supaya seluruhnya terlayani kebutuhan terhadap air baku. Ya, insya Allah itu akan teratasi dengan baik. Serupa dengan air bersih, listrik, dan sarana komunikasi juga merupakan sarana penting yang terus diupayakan agar bisa dinikmati dengan baik oleh seluruh masyarakat di Pulau Wawoni'i dalam waktu yang relatif tidak begitu lama. Setelah penandatanganan MOU antara pemerintah daerah dan PT PLN Persero tentang penyalaan listrik desa dan pengoperasian listrik 24 jam di Kabupaten Konawe Kepulauan, sejumlah sarana pendukung seperti tiang dan kabel listrik sudah terpasang pada seluruh wilayah kecamatan di Konawe Kepulauan. Dan tinggal memastikan sambungan ke rumah-rumah masyarakat saja. Dan ditargetkan pada tahun 2020 semua wilayah di Pulau Wawoni'i akan menikmati jaringan listrik PLN. Dan inilah satu kesyukuran masyarakat Musuh Raya. Hanya menantikan kapan. Ya, untuk persoalan instalasinya semua penduduk ini sudah siap. Sudah siap. Tinggal itu kapan sudah ini sudah kita on. Sudah on ya sudah. Tinggal bakunya. Tinggal menyala. Tinggal menyala ini karena kita dengar di rokok-rokok itu sudah menyala. Habis nomornya sudah menyala. Tinggal kita. Jadi kita tidak ini lagi, tinggal manunya. Ya, tidak merasa ragu, tidak apa, semua ini adalah syukur alhamdulillah dengan pemerintah. Sementara itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan komunikasi dan informasi secara luas. Dipastikan tahun 2020 ini, sejumlah wilayah kecamatan di Pulau Wawoni'i akan bisa mengakses jaringan telekomunikasi seluler, sehingga tidak ada lagi hambatan komunikasi bagi masyarakat Konawe Kepulauan. Pada tahun 2018, rumah layak huni di Pulau Wawoni'i sudah mencapai 54,27%, yang diraih dengan berbagai upaya, seperti bedah rumah hingga pembangunan rumah tinggal permanen bagi masyarakat yang sebelumnya menempati rumah dengan kondisi tidak layak. Dalam rangka menjamin rumah tinggal yang layak bagi masyarakat, pemerintah juga telah merealisasikan pembangunan puluhan rumah nelayan di Desa Pasir Putih yang beberapa waktu lalu rusak berat akibat diterjang angin kencang. Kalau datang angin barat, angin timur, hujan apa, malumlah rumah-rumah biasa ini toh. Tapi sekarang ini alhamdulillah kasihan kita sudah bersyukur nih. Artinya kita sudah kita dapat rumah langsung permanen. Kita tinggal enak, lampu ada, air ada. Pokoknya tinggal kita cari uang lah. Rumah yang lama masih dibawa, tidak dipakai nih. Karena ada rumah ini rumah baru tuh. Kita sudah dipindahkan di sini semuanya. Untuk memudahkan transportasi barang dan jasa, pemerintah juga telah membangun sejumlah pelabuhan rakyat di sejumlah kecamatan. Tercatat sudah 9 pelabuhan rakyat dan fasilitas lainnya telah dibangun sejak tahun 2016 hingga 2019 lalu. Selain jalan, jembatan juga masuk dalam perhatian utama Bupati dan Wakil Bupati untuk membantu pendistribusian barang dan jasa di seluruh wilayah Pulau Wawoni'i. Tercatat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 telah dibangun 19 jembatan dengan berbagai jenis konstruksi sepanjang 557,7 meter dari total kebutuhan jembatan sepanjang 1.729 meter, termasuk penataan dan rehabilitasi jembatan titian di kawasan pemukiman Bajo di Kecamatan Wawoni'i Barat.
Menghadapi kondisi topografi yang umumnya berupa dataran rendah, bergelombang hingga berbukit, pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan perbaikan akses jalan dan jembatan untuk mempermudah transportasi antar kecamatan dan desa di Pulau Wawoni'i. Sejak awal dilantik hingga akhir tahun 2019, kondisi jalan lingkar Pulau Wawoni'i dengan status mantap teraspal telah mencapai 42,65 km. Sementara sisanya sudah berupa jalan kerikil dengan kualitas cukup baik untuk dilalui kendaraan bermotor. Perubahan infrastruktur jalan sangat dirasakan masyarakat Wawoni'i. Terlebih sebelumnya sejumlah wilayah di Wawoni'i cukup sulit ditembus, bahkan hanya bisa diakses melalui jalur laut. Dulu setengah mati, kalau apalagi angin, kita tidak berangkat. Biasa beras kita habis. Ya, enak sekarang ini, pas jalan ada, bagus nih. Kita tidak setengah mati. Tapi kalau dulu pergi ambil di kebun saja, setengah mati, tidak ada jalan, kecuali pakai sampah. Sekarang enak nih, biar kita ojek bisa. Tinggal malasnya kita. Kita ini sebagai masyarakat Wawoni yang ada di pulau ini tidak pernah membayangkan aspal itu mau hitam di jalannya kita. Kalau hujan begini kan selalu becek, rusak jalan, setengah mati. Aksesnya orang jangankan misalnya mau naik motor apalagi mobil, jalan kaki pun kadang kita lewat di pinggir-pinggir jalan yang tidak berair. Dalam 4 tahun terakhir, kondisi jalan lingkar yang cukup baik membuat waktu tempuh melingkar pulau hanya menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam saja. Dulu orang gelisah mau lihat mobil, karena tidak ada mau lihat. Anak-anak kalau di masuk kota baru ada mobil. Setelah dia buka jalan, alhamdulillah kita sudah lihat mobil apapun sudah lewat semua. Ya, tapi kalau dulu pertamanya datang di sini mobil, anak-anak dia ikut. Tapi sekarang bagaimana mobil lewat. Ya.